Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fitriana Fatimah dan teman saya Angelia Heni Kumalasari dan Nur Fitri Mujahidah. Kami di sini akan mempresentasikan konsep hutang dan ekuitas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik hutang. Hutang didefinisikan berdasarkan makna ekonomi yang berkaitan dengan kejadian masa mendatang yang memiliki manfaat ekonomi. Komponen hutang ada dua. Yang pertama yaitu adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan. Artinya, kewajiban tersebut timbul karena pada saat seseorang sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk pengorbanan barang atau jasa. Yang kedua, hasil transaksi masa lalu. Hasil transaksi masa lalu yaitu transaksi yang benar-benar telah terjadi. Yang kedua, terjadinya hutang. Terjadinya hutang ada dua. Yang pertama, keadaan yang menimbulkan hutang. Hutang terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak, yaitu hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau barang atau jasa kepada entitas tertentu. Yang kedua, kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, ada kewajiban ekuitabel, yaitu hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Yang kedua, unconditional right of offset, yaitu hutang dapat diakui berdasarkan kondisi. Yang pertama, didasarkan pada hukum. Maksudnya, syarat legal untuk mengukur hutang. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatisme, yaitu untuk mengantisipasi kerugian. Yang ketiga, substansi ekonomi suatu transaksi, yaitu ditinjau dari makna ekonomi, maka hutang dapat segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, kemampuan mengukur nilai hutang. Hal ini berkaitan dengan mobilitas informasi. Yang ketiga, pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan pada saat hutang itu dilunasi. Rumus pengukuran hutang yaitu PV sama dengan F dalam kurung 1 plus R pangkat minus 1, di mana PV adalah nilai sekarang dari hutang, F adalah aliran kas mendatang, dan R merupakan tingkat bunga. Penyelesaian hutang yang terdiri insubstantial deficiency, yaitu suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah harta moneter secukupnya yang bebas risiko pada kuasa badan perwalian tertentu yang digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Yang kedua, kredit tangguhan, yaitu kredit tangguhan yang bukan merupakan kewajiban harus juga dikelompokkan sebagai hutang apabila kredit tangguhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, hutang dan rugi kontingensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan. Yang kelima, ekuitas. Yang pertama ada teori ekuitas, yaitu teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, teori proprietary, yaitu teori yang muncul sebagai perwujudan sistem
Pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi teori ini bisa dilihat dari sudut pandang pemilik. Yang kedua, teori entitas, yaitu teori yang muncul untuk mengatasi permasalahan kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Yang ketiga, teori ekuitas residual, yaitu salah satu ekuitas dalam kerangka teori entitas. Yang keempat, teori enterprise, yaitu konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas tetapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. 5. Teori dana, yaitu mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara antivisial dan teori entitas. 2. Posisi FASB. FASB sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Yang keenam, laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Nah, konsep nilai tambah ini secara umum dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Nah, dalam metode penentuan nilai tambah, ada dua metode untuk menghitung besarnya nilai tambah di suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu metode subtraktif. Nah, metode subtraktif yaitu nilai tambah yang dapat dihitung dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input. Nah, yang kedua itu metode aditif. Nah, nilai tambah perusahaannya itu dapat dihitung dari laporan operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan semua input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Nah, dalam metode aditif ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, dibandingkan dengan metode subtraktif, yaitu dalam hal penyusunannya itu lebih mudah. Nah, karena cukup dengan memodifikasikan laporan laba ruginya. Nah, di samping itu metode subtraktif, mudah diterapkan untuk segala jenis bidang usaha. Misalnya itu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan jasa keuangan dan lain-lain. Nah, dalam penyusunan laporan nilai tambah, ada perbedaan kedua nilai tambah tersebut, yaitu yang pertama, nilai tambah tidak lain adalah kekayaan yang diciptakan oleh perusahaan dalam kekayaan. Nah, yang kedua itu sesuai dengan konsep konsistensi dan matching antara penghasilan dan beban. Nah, yang ketiga, nilai tambah bersih itu menghilangkan adanya perhitungan ganda. Nah, sedangkan nilai kotornya itu akan menghasilkan perhitungan ganda. Nah, yang keempat, ide suatu perusahaan merupakan hasil kerja kolektif beberapa kelompok orang. Nah, lalu selanjutnya itu membahas laporan nilai tambah. Nah, ada 5 manfaat laporan nilai tambah. Yang pertama, pengungkapan. Nah, laporan nilai tambah ini merupakan usaha yang memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu seperti pemilik modal, kreditur, terus pegawai dan pemerintah. Nah, yang kedua itu sederhana dan fleksibel. Nah, yaitu laporan keuangan sangat mudah disusun hanya dengan memodifikasikan laporan laba ruginya. Nah, di samping itu, bentuk dan isi laporan nilai tambah lebih mudah dipahami dibandingkan laporan laba rugi. Nah, khususnya para pegawai, pemilik modal dan pemerintah. Nah, karena laporan tersebut mengelompokkan pihak-pihak yang ikut menyumbang terciptanya nilai tambah di perusahaan tersebut.
Nah, lalu ada hubungan industrial. Nah, pertama, laporan nilai tambah itu menggambarkan peranan pegawai dalam perusahaan. Oleh karena itu, dipandang sebagai pihak yang ikut menyumbangkan terciptanya kekayaan perusahaan. Nah, sedangkan dalam laporan laba rugi diperlakukan sebagai beban. Nah, yang kedua itu dengan pemberian intensif kepada para pegawai. Nah, atas dasar besarnya sumbangan mereka terhadap nilai tambah perusahaan. Maka dengan sendirinya akan menaikkan motivasi pegawai di dalam proses penciptaan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, laporan nilai tambah dapat dipakai sebagai referensi guna menyelesaikan kasus-kasus pemburuan. Nah, yang keempat, kebijakan ekonomi. Nah, dalam laporan nilai tambah ini berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonominya. Nah, oleh karena konsep nilai tambah konsisten dengan analisa input-output, nah inilah yang sering dipakai para ekonomi untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, yang kelima itu ada analisis komparasi. Itu laporan nilai tambahnya memberikan tambahan kriteria yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan prestasi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, dengan mengetahui besarnya rasio antara nilai tambah dan pegawainya itu akan dapat diprediksi sehat tidaknya suatu perusahaan. Nah, lalu ada kelemahan laporan nilai tambah. Nah, bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah ini dapat membingungkan sebab besarnya nilai tambah di suatu perusahaan itu baik, tetapi sebaliknya laba perusahaannya turun. Yang ketujuh, hutang dan ekuitas menurut IFRS. Nah, hutang itu definisinya menurut IASB adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari kejadian masa lalu dan penyelesaiannya itu diharapkan terjadinya aliran keluar dari manfaat sumber daya ekonomi entitas tersebut. Nah, adapun substansi hak kontrak dan kewajiban kontrak contohnya terdapat pada penjelasan IFRS 10 yang memberikan petunjuk bahwa suatu hak adalah substantif yang pemegang kontrak tersebut harus memiliki kemampuan yang praktis dalam mengeksekusikan hak tersebut. Nah, lalu ada eksekutori kontrak dan forward kontrak lainnya. Nah, eksekutor kontrak ini adalah kontrak di mana para pihak telah melaksanakan kewajibannya atau kedua belah pihak itu telah melaksanakan sebagian kewajibannya. Lalu pengakuan hutang sendiri itu adalah bahwa manfaat ekonomi masa datang yang diasosiasikan dengan hutang tersebut akan mengalir keluar dari entitas dan hutang tersebut memiliki kos atau nilai yang dapat diukur secara handal. Nah, dalam pengukuran hutang dalam IASB itu ada 3 metode. Nah, yang pertama itu cost based, yang kedua correct market price, dan yang ketiga itu cash flow based. Nah, yang pertama cost based, yaitu hutang dicatat sebesar jumlah yang diterima yang diukur dengan kewajiban atau jumlah kas yang diharapkan untuk dibayar guna memenuhi kewajiban. Nah, yang kedua correct market price itu dibedakan menjadi 2, yaitu correct cost dan realizable value. Nah, correct cost ini hutang dicatat sebesar jumlah kas yang belum didiskontokan dan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan realizable value itu hutang dicatat sebesar nilai penyelesaiannya, yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam kondisi usaha normal. Nah, yang ketiga itu cash flow based, yaitu hutang dicatat sebesar nilai sekarang dari aliran kas neto mendatang yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pada kondisi usaha yang normal. Nah, lalu ekuitas sendiri itu dalam IASB mendefinisikan sebagai hak sisa aktiva suatu entitas itu dikurangi semua hutang. Nah, lalu total ekuitas itu sama dengan total aktiva dikurangi total hutang, sebagaimana diakui dan diukur di dalam laporan keuangan tidak menggambarkan nilai dari suatu entitas. Nah, yang
selanjutnya itu akuntansi nilai wajar atau fair value. Nah, definisi fair value itu sering disebut sebagai exit price. Namun, dalam IFRS 13 tidak secara khusus mengatur kapan suatu item harus diukur dengan fair value, tetapi aturan tersebut dimasukkan ke dalam berbagai IFRS lainnya.